Setidaknya terdapat 4 ketentuan hukum yang melekat pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu ketentuan hukum persaingan usaha, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan tentunya ketentuan hukum pidana. Masing-masing ketentuan hukum tersebut melekat pada setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lalu, di manakah letak ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan? Mari kita simak ulasannya. Pada VT saya yang kemarin, kita sudah membahas terkait dengan proses penyusunan anggaran secara sederhana ya. Dan kita akan mulai membahas materi ini sejak diterbitkannya DPA SKPD. Untuk diketahui bahwa setelah terbit DPA SKPD, kemudian pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran dapat menunjuk pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Selain itu, pengguna anggaran juga menerbitkan sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP ya. Sekarang karena sudah sistemnya digital, maka disebut juga dengan e-SIRUP. Berdasarkan surat keputusan penunjukan PPK dan PPTK, kemudian juga berdasarkan DPA SKPD dan e-SIRUP, lalu PPK dan PPTK dibantu oleh konsultan manajemen konstruksi atau konsultan MK yang sudah berkontrak sebelumnya, itu mulai melakukan proses penyusunan dokumen perencanaan pengadaan seperti rencana kerja anggaran atau RKA, kemudian juga rancangan anggaran dan biaya atau RAB, biasa disebut juga dengan Bills of Quantity. Yang paling penting adalah menyusun owner estimate atau harga perkiraan sendiri atau HPS. Kemudian dokumen-dokumen tersebut dimohonkan oleh pejabat pembuat komitmen kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilelangkan. Lalu ditunjuk kelompok kerja, unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah atau Pokja UKPBJ yang nantinya akan bertugas untuk melaksanakan seleksi pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah. Setelah adanya koordinasi antara PPK dan Pokja UKPBJ, kemudian mulailah pekerjaan tersebut diumumkan dan membuka calon peserta lelang untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu ditindaklanjuti dengan adanya unwizing atau penjelasan terkait dengan LDP dan LDK ya, lembar data pemilihan dan lembar data kualifikasi ya, sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan. Lalu setelah para peserta melakukan atau memasukkan dokumen penawaran, dimulailah proses tahapan seleksi, yaitu pembukaan dokumen penawaran, kemudian juga ditindaklanjuti dengan evaluasi administrasi dan teknis, kemudian ditindaklanjuti dengan evaluasi kualifikasi, ditindaklanjuti lagi dengan pembuktian kualifikasi dan sebagainya, sampai dengan diterbitkannya berita acara hasil pelelangan dan ditindaklanjuti dengan surat keputusan pemenang lelang, lalu hasil pelelangan atau tender tersebut diserahkan oleh Ketua Pokja UKPBJ kepada pejabat pembuat komitmen untuk dilanjutkan dengan kontrak. Sampai dengan tahapan surat penetapan pemenang, itu terdapat 2 ketentuan hukum yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama adalah hukum persaingan usaha. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan persekongkolan dalam tender untuk memenangkan salah satu peserta tender. Jadi apabila ada salah satu peserta lelang yang merasa dirugikan, maka disertai dengan bukti-bukti dugaan terjadinya persekongkolan tersebut, maka peserta lelang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Selain itu, karena surat penetapan pemenang lelang bersifat basicing
Artinya sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, maka apabila terdapat peserta lelang yang merasa dirugikan lalu mempunyai bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pokja UKPBJ maupun oleh PPK itu terdapat dugaan maladministrasi, maka setelah proses tahapan sanggah dan sanggah banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat penetapan pemenang lelang tersebut. Terkait dengan jurisprudensinya, baik berupa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, banyak sekali ya, bisa kita download di internet ya. Banyak sekali referensi terkait dengan tahapan sampai dengan pemenang lelang tersebut. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah tahapan SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang dan jasa, ditindaklanjuti dengan tahapan kontrak atau surat perjanjian antara para pihak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. Pada tahapan ini melekat ketentuan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa surat perjanjian atau kontrak adalah merupakan fakta sunt servanda. Artinya perjanjian atau kontrak tersebut adalah merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Dengan demikian belum ada pihak yang bisa masuk ke area ini selain pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang dan jasa yang ditunjuk. Karena tadi ya, pasal 1338 KUH Perdata itu adalah merupakan fakta sunt servanda. Maka untuk menilai kepatuhan para pihak terhadap ketentuan kontrak, maka konsultan manajemen konstruksi dia dibayar untuk itu, dia bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan PPK dan kepatuhan penyedia barang dan jasa terhadap spesifikasi teknis atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak. Jadi sudah 3 sistem hukumnya. Lalu di manakah ketentuan hukum pidana masuk? Ketentuan hukum pidana masuk sejak tahapan perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Itu sudah mulai masuk. Sejak proses perencanaan pengadaan sampai dengan proses serah terima pekerjaan, itu setidaknya ada beberapa delik tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan. Misalnya, delik suap menyuap dan gratifikasi. Di sini masih berkaitan dengan adanya persekongkolan. Tidak mungkin si pejabat pembuat komitmen ataupun Pokja ULP melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa yang akan dimenangkan tanpa adanya delik suap menyuap dan atau gratifikasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terdapat delik perbuatan curang ya. Misalnya terdapat dokumen-dokumen yang memang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan atau peserta lelang mengajukan dokumen-dokumen yang palsu, yang tidak benar ya, atau dokumen-dokumen yang direkayasa. Kemudian pada tahap pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan itu masuk ke dalam delik merugikan keuangan negara. Disitulah nanti apabila terdapat penghitungan spesifikasi teknis pekerjaan baik kualitas maupun kuantitasnya oleh BPK atau APIP dan terdapat dugaan kerugian keuangan negara yang disengaja oleh salah satu pihak, maka penyidik dapat menerapkan delik merugikan keuangan negara. Jadi tiga delik. Itu yang pertama ada delik suap menyuap, yaitu suap aktif, suap pasif, dan gratifikasi. Kemudian yang kedua adalah dugaan delik perbuatan curang, dan yang ketiga adalah delik merugikan keuangan negara. Demikian terkait dengan 4 ketentuan hukum yang melekat pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terima kasih.